Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Oke, dan kejutannya di sini adalah begitu saya cek ya chartnya itu di jam 6 pagi dan gold itu sudah berada closing harga di 2006 gitu. Karena jujur kemarin malam itu di hari Jumat ya, saya memang tidak sempat cek chart lagi karena memang sudah tidur ya kan. Jadi mulai jam 10-an saya udah tidak cek untuk chartingnya gold itu ya. Terakhir saya cek itu dia masih di harga berapa ya kemarin itu. Terakhir saya cek itu masih di 1980, 1984 ya. Ya pokoknya di jam-jam ini nah. Di sini saya ngeceknya. Bentar. Oke, jadi pas saya cek itu dia masih sekitaran di harga ini nih, terakhir saya cek di sini. Ya, oke. Jadi kalau kalian ingat ya sebenarnya kenaikan ini juga disebabkan oleh geopolitik ya. Jadi geopolitik ini ada perang lagi ya, dimana serangan itu mulai diberlakukan lagi oleh Israel ya. Karena kan kalau kalian ingat kemarin itu itu ya atau si Amerika Serikat ya, di sini saya pernah share sih. Nah, sebentar kita cari dulu. Ini nih, nah ini Israel tunda invasi darat Gaza ya agar kerahkan dulu 12 sistem rudal ke Timur Tengah gitu. Jadi sebenarnya si bagian dari news ini ya itu tuh kemarin tuh mereka menunda gitu karena ini permintaan dari si Amerika gitu teman-teman. Dia mau mindahin nih rudalnya dia gitu ya. Jadi kurang lebih sebentar kita baca dulu ya. Laporan yang diterbitkan hari Rabu ya tanggal 25 ya. Nih tanggal 25 hari Rabu teman-teman. Itu mengatakan Israel untuk saat ini telah menerima permintaan AS untuk menempatkan sejumlah sistem pertahanan udara sebelum operasi darat di Gaza dimulai gitu. Oke. Terus para penjabat AS meyakinkan Israel untuk menunda invasi sampai sistem pertahanan udara dapat dikerahkan, yang menurut surat kabar itu kemungkinan pada akhir pekan ini. Jadi dari hari Rabu ya, Rabu, Kamis, nah itu ditunda karena permintaan dari AS. Nah akhir pekan artinya ya di antara hari Sabtu dan Minggu ini gitu dia untuk mulai melakukan invasi kembali. Nah mungkin pada saat invasi tersebut ya, nah itu tuh di jam closing market, yaitu di jam kurang lebih ya udah mau closing lah, belum closing itu baru setengah 1 subuh ya. Jadi kurang lebih jam 1 subuh begitu ada gerakan invasi ya, emasnya langsung naik. Karena kalau kita cek di sini kenaikan emas itu dimulai dari jam berapa? Sini tuh mulai dari jam yang benar-benar gila naiknya itu jam 12 malam teman-teman. Jam 12 malam atau jam 12:30 ya, setengah 12-an. Ini gold ini udah naik nih dari 1980 sampai ke bukan ke 1 lagi nih, tapi ke 1 berapa? Gede banget ini. Ke 2006, bahkan dia sempat tertinggi itu di 2009.25 ya teman-teman. Ini kenaikan cukup besar gitu. Bahkan ya kalau kita lihat ini sih saya yakin lah banyak yang kaget juga ya kalau misalkan yang posisinya tidak lihat market seperti saya pada malam itu, bangun-bangun lihat MetaTrader ya kan langsung 2006 gitu teman-teman. Oke, jadi begitu ceritanya, singkat ceritanya begitu. Yang ini menyebabkan si gold ini naik. Jadi artinya selama Sabtu Minggu ini teman-teman ya itu mereka perang. Dan potensinya apa sih? Nah potensinya adalah kurang lebih gold itu ya kalau saya perhatikan ya dari yang sebelumnya nih itu masih memungkinkan untuk gap up lagi ya 60-70% gap up lah gitu. Gap up kemana? Bisa ke 2014 atau ke harga 2020 gitu teman-teman. 2020 sini gitu. Nanti saya jelaskan kenapa bisa ke 2020 gitu. Oke, jadi memang 60-70% saya pastikan ya, atau 60-70 lah ya, itu bisa dipastikan
kalau gold ini akan gap up gitu. Target paling tinggi gapnya sih 2021. Nah, maksudnya kenaikan yang untuk sesi Asia ya. Soalnya kalau untuk sesi Amerika ya kita beda cerita lagi gitu. Tapi kalau misalkan dia mau gap down dulu juga bisa, karena ini pasti memunculkan yang namanya imbalance volume atau imbalance volume di sini atau imbalance zone gitu. Jadi ini bisa dikatakan kenaikan ini tuh kenaikan impulsif gitu atau impulsive buying gitu, panic buying. Jadi menyebabkan tidak adanya volume gitu, cuma ada lonjakan harga only gitu. Jadi kalau dibilang masih bisa nggak sih dia pullback? Oh bisa gitu ya, oke gitu. Tapi kalau dilihat dari sentimen memang ya masih naik lah ke atas gitu teman-teman. Oke, jadi itu singkat ceritanya. Nah, biar kalian nggak bingung nih kenapa dia mendadak naik ya kan pada saat jam 12:30 malam. Nah ini karena ini gitu teman-teman. Terus ini kan juga kalau kita lihat, nah di sini saya ada share lagi ya kan, Israel militer ya udah mulai melakukan operasinya gitu, atau udah mulai jalan di malam kemarin gitu, di Sabtu malam gitu teman-teman. Ya gitu, jadi memang ya dia mulai ada perang lagi, atau dia mau mulai invasinya kembali gitu Saturday. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah ini saya juga ada katakan itu kurang lebih tanggal 15 Oktober ya. Isu geopolitik saya baca berita minggu ini semakin menjadi, dan gold Senin nanti potensinya masih lanjut naik. Sepertinya peluang 2000 akan terrealisasi dalam waktu dekat, dan ini 15 Oktober. Nah ini kita terrealisasi di tanggal 28 Oktober gitu. Jadi kurang lebih 5 hari dari setelah saya ngomong ini. Wah, luar biasa ya gitu. Soalnya kalau kita belajar dari perang yang sebelumnya yang pas geopolitik Rusia sama Ukraine ya, memang kan juga dia cuma butuh 2 minggu ya, 2 mingguan untuk bisa naik ke 2000 kembali gitu teman-teman ya gitu. Oke, sekarang kita mau bahas technically ya. Oke, saya mau bahas technically ya. Kalau kalian ingat ya, waktu itu saya pernah share ya yang candle weekly ya, candle weekly untuk gold ini sendiri. Bentar, saya cek dulu di sini. Jadi biar nyambung nih. Oke, kita pernah share candle weekly. Wait ya. Oke, yang ini. Ya ini candle weekly. Jadi ini saya share kurang lebih tanggal 26 Oktober ya. Jadi kalau kita perhatikan, saya dijelasin sini. Candle weekly gold ya untuk minggu ini sudah berada di atas harga close minggu kemarin gitu. Nah, potensi untuk lanjut naik 196 memenuhi zone imbalance gitu. Tapi saya, kalau kita perhatikan ya, artinya selama dia di atas 1980 ya, untuk si gold ini sendiri itu masih potensi untuk naik. Jadi untuk penurunan yang lebih pasti ya, atau untuk seller ini klaim balik area sell power sellingnya gitu, ini dia butuh berada di bawah 1980 atau minimal ya di bawah candle weekly yang close kemarin gitu teman-teman. Nah untuk hari ini kan ya, untuk minggu besok sih lebih tepatnya, itu kan dia sudah closing candle nih ya, udah closing candle. Jadi dia sudah break ya dari 1990 dan juga sudah break dari 1980 gitu. Sana dia sudah berada di angka 2006 kembali, yaitu di atas 2000 ya closing candlenya. Artinya dia juga sudah break dari 2000, dari level 2000 nya. Oke, tapi yang menarik di sini yang mau saya bahas adalah candle bulanan. Kenapa candle bulanan ini sangat menarik untuk dibahas? Karena kalau kita perhatikan untuk hari Senin nanti ya, Senin, Selasa itu sudah akhir bulan gitu teman-teman. Ya, candle closingnya itu di hari Selasa gitu. Selasa ke Rabu gitu. Jadi hari Rabu itu kita udah masuk bulan November, bulan 11 gitu teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari histori yang ada dari 2020 ya, ini pas Covid ya, ini pas perang lagi ya kan. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, memang posisinya itu dia untuk candle bulanan tidak pernah close di atas 2000 ya, bahkan untuk bisa close ya,
untuk bisa close di atas 2000 aja, bahkan kalau kita perhatikan ya, ini tuh belum pernah gitu ya. Paling maksimal itu close di mana, di 1990 di sini teman-teman, 1990 ya. Tapi kalau untuk yang benar-benar di angka 2000 itu belum ada sama sekali kalau kita perhatikan. Kita coba cek, kita geser ke 2000. Nah, belum ada itu teman-teman. Ya, jadi belum ada lah yang bisa close di 2000. Nah, ini kan 2 hari lagi, dan kalau kita perhatikan juga sentimen perang masih masih cukup memanas ya teman-teman ya. Jadi potensi dia untuk close angka atau close harga di atas 2000 ini untuk 6 bulanan ini itu sekitar 70% potensi dia untuk close di atas 2000 gitu. Tapi let's see lah, siapa tahu dia diturunin lagi, dia closing di 1990 kan seperti yang ini gitu ya. Kalau misalkan dia berhasil close di atas 2000 ya, atau dia closingnya tuh di 2010 ya misalkan gitu ya, nah berarti untuk bulan November ya itu dia potensi nyentuh high-nya lagi itu kurang lebih di 2050 sampai 2065 teman-teman ya, potensi kesini lagi gitu ya, karena memang close monthly candle-nya itu sudah close di atas 2000. Nah, nantinya saya takutkan adalah ya skenario maksudnya skenario naiknya ya. Naiknya itu kalau kita perhatikan ya di sini. Oke, kita lihat dulu. Ini height pertama, height kedua ya di sini gitu. Nah, kemudian height kedua, height pertama, height kedua. Ini low pertama, nah ini low kedua, terus dia bentuk lagi nih height baru gitu. Bentuk height baru kurang lebih di sini nanti di 2065 ya, atau di 2080-an ya, height barunya dia gitu. Height baru artinya dia bentuk swing height baru untuk monthly ya, habis itu baru dia turun lagi ke bawah gitu, turun ke bawah untuk di atas ke 1920, 1950 ya, atau terendah itu di 1840-an sini, 1840, 1850 gitu. Yaitu yang ditakutkan kalau misalkan candle bulanan ini close di atas 2000 ya. Tapi kan selama ini kan belum ada nih yang close di atas 2000 ya kan. Jadi kita lihat aja nanti ini gimana ya reaksi market ketika ada candle bulanan yang pertama kalinya dalam sejarah dia bisa close di atas 2000 gitu ya. Tapi let's see lah itu bagaimana gitu. Kalau misalkan dia memang betul ya close di atas 2000, makanya tadi saya katakan 2065, 2070 itu bisa tercapai gitu. Dan bahkan dia bisa membuat height yang baru lagi, new height ya, atau swing height di candle bulanan ini gitu teman-teman ya. Jadi begitu, itu ya hanya analisa lah gitu ya, karena kan selama ini kita belum tahu nih, yang belum ada juga yang close di atas 2000. Nah, coba kita cek pakai Fibo ya. Jadi saya mau cek pakai Fibo, tapi nanti di weekly aja saya ceknya gitu. Saya mau cek di weekly gitu. Jadi kita coba tengok dulu untuk weekly-nya. Oke, weekly. Nah, kalau dari weekly candle ya, kalau kita perhatikan sini, untuk height atau resistan terdekat dari si gold ini ya, resistan weekly itu di 2021 ya. Ya, jadi ini untuk resistan terdekat 2021. Kemudian untuk saat ini dia sedang menguji resisten di 2010-2009 teman-teman di situ. Jadi sebenarnya 2009 sampai 2021 ini adalah range supply untuk weekly-nya dia. Gitu. Kenapa kita sebut sebagai range supply? Karena kalau kita perhatikan ya, ini ada base area ya, base-nya dia untuk weekly gitu. Sebelum dia menurun turun. Jadi ini bisa dikatakan dia retest base weekly-nya dia. Gitu teman-teman. Ya, kalau dia berhasil break dari 2021, maka dia akan ada potensi lebih besar untuk lanjut ke 2040 sampai 2050 gitu. Ya, kita akan ngecek lagi di 2050 yaitu di area height yang ini teman-teman gitu. Nanti tertinggi di 2065 atau di 2070-an. Nah, tapi kalau misalkan dia belum berhasil, misalkan minggu depan ya dia closing lagi, misalkan hari Senin, Selasa gitu, terus Selasa dia turun. Nah, berarti kan candle bulanannya belum close di atas 2000 nih gitu. Nah, turunnya juga harus bisa close di bawah 1990 gitu.
Kalau dia masih di atas 1990 berarti dia sudah break dari resistannya dia gitu. Nah, 1990 berarti kurang lebih di sini. Nah, ini. Ini. Nah, dia harus bisa close di atas di bawah. Kalau dia di atas, di bawah 1990. Baru dia bisa turun ya untuk kita kembali ke 1960 atau 1950 kembali gitu. Nah, bahayanya kalau dia close di atas area ini. Ini kan zone ya kan, 1990 sampai 2000 itu kan zona weekly gitu. Jadi kalau dia masih close di atas height ini berarti masih ada potensi naik ya kan, selama geopolitik masih berlangsung gitu. Tapi kalau misalkan dia close di bawah 1990 berarti masih ada harapan ya, dalam waktu dekat ini dia akan turun kembali untuk retest, ambil liquidity ya, atau ambil imbalance zone ya yang dia markup kemarin malam gitu, sebelum dia closing market gitu dari 1980 ke 2006 kemarin gitu ya gitu teman-teman. Intinya ini kuncinya di 1990 ya sama 2000 di zona ini yang kita tandain. Nah, ini kuncinya dia. Oke, gitu. Misalkan dia close masih di atas 2000 untuk minggu depan ya, berarti dia masih ada potensi naik ya. Berarti dia nanti turun ya satu kalau misalkan geopolitik udah mulai mereda gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya untuk gold. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini untuk daily. Jadi sebenarnya kalau kita mau review kembali ya, itu kita sudah buat zona ini di beberapa video terakhir ini yang kita analisa di daily ya, dari minggu kemarin di 2007 2021 ya, kita ada bahas juga selama dia ketika dia bisa break dari 1987 kalau kalian masih ingat ini, itu dia potensi masuk ke 2007 sampai 2021 gitu. Nah, ini tuh dia udah kena 2007 gitu. Kenapa dia bisa di 2007? Karena ini ada area base nya dia atau sideway dari daily-nya si gold ini sendiri. Memang range-nya cukup besar yaitu sekitaran 100 pip lebih ya, 150 pip lebih untuk range-nya ini, karena ini adalah range daily-nya dia gitu. Jadi memang cukup besar. Nah, ini range daily ini akan jadi penentu dia saat ini gitu. Ya mungkin dia akan naik lah sampai 2020 ya, misalkan worst case-nya gitu. Dia gap up naik ke 2020 atau 2021 ya di sini. Kemudian turun ya untuk ambil retest kembali di mana? Di angka breakout-nya dia yaitu di 1987 ya, atau di angka 2000. Angka 2000 1987 ini bisa jadi area supportnya dia cukup kuat teman-teman gitu. Tapi let's see nanti market responnya bagaimana. Soalnya memang kalau dalam kondisi seperti ini memang volatilitas market itu sangat tinggi ya teman-teman ya. Gitu. Ya, pokoknya itu kalau dari saya. Ya, patokannya 2007 2021 ini adalah resisten atau supply dari daily gitu ya. Daily supply di sini gitu teman-teman. Nanti kalau break dari 2021 ya baru ancang-ancang gini dia masuk lagi ke angka 2032 ya sampai 2048. 2048 ini ada resisten dia juga satu. 2048 ke 2050 gitu teman-teman. Oke, itu ya. Nah, ini kalau kita mau ukur sebentar. Kita mau ukur volume. Oke, itu untuk 4 hours-nya, ini untuk 30 menit. Nah, kalau kita mau ukur volumenya di sini kita coba pakai kita ambil sebelum dia naik ya di sini. Dari area sideway dia ya di sini. Nah, dari area sideway dia ini ada imbalance zone ya. Imbalance zone ini sekitar dari level harga ketutupan mulu ini ya. Oke, dari angka 2000 ya sampai 1997 teman-teman. Jadi ini adalah area breakout dia ya. Dari angka 2000 ini adalah imbalance zone. Ini kita tandain di sini.
Imbalance zone itu artinya area yang tidak memiliki volume ya teman-teman ya. Area yang tidak memiliki volume. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini no volume ya. Ini ada volume, ini ada volume, ini ada volume, volume gitu. Dan ini nggak ada volume, artinya ini kosong areanya. Dan ini biasanya wajib untuk dia balik lagi ya, untuk dipenuhin areanya gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, untuk si gold ini sendiri, kalau di 30 menitnya sih dia ada support ya, kurang lebih di 2005 supportnya, 2005 ini potensi sideways ya. Tapi kalau misalkan perangnya masih cukup memanas, maka dia ada potensi untuk gap up lagi ya, bisa aja dia break dari 2009 ini lanjut ke 2014 ya. Ini resisten terdekatnya dia. Sorry 2014 2015 di sini. Oke nih. Nah, kemudian baru terakhir dia selalu naik kurang lebih spike ke 2021 gitu. Jadi kalau kita perhatikan kenapa bisa ke 2021 sebagai target akhirnya, karena harganya ini ya begitu dia sudah break, maksudnya kayak nge-break dari 2000 ya, dari angka 2000 ini, itu dia selalu cenderung main-main ke area 2020 sampai 2021 gitu, atau mendekati 2020 misalkan kayak 2017, 2018 ya kan gitu. Pokoknya paling maksimal itu kalau kita lihat resistennya itu ya, itu bisa ke angka 2022 gitu teman-teman ya. Cuma kalau untuk resisten, kalau kita perhatikan untuk saat ini ada di 2021.45 atau kita genapnya di 2021.5 gitu. Jadi kurang 5 pip lagi 2022. Oke gitu ya teman-teman ya. Bentar lagi 2023 dia mau tahun baru ini. Oke, dari itu sih, kalau dari saya sih segitu dulu ya, karena kita memang fokus pembahasannya itu adalah ke geopolitik ya. Kemudian kalau kita perhatikan memang kalau dari AS sendiri ya, atau dari Amerika ya, kita coba cek dulu di sini. Jadi saya mau compare juga sama laporannya Amerika sih sebenarnya. Jadi laporan keuangan Amerika memang memiliki atau mengalami pertumbuhan yang cukup solid teman-teman. Nah, dari pertumbuhan inilah yang bisa ya, atau bahasa itu satu-satunya cara untuk menekan harga gold ini gitu. Cuma kan untuk saat ini gold ini belum terpengaruh sama fundamental Amerika itu sendiri kan. Nah, untuk GDP Amerika ini kalau kita perhatikan yang minggu kemarin yaitu overall positif untuk dolar gitu, dan gold itu sempat reject beberapa kali gitu ya teman-teman. Kemudian pending home sales juga naik ya kalau kita perhatikan di sini. Jadi memang adalah peningkatan ya dari si ekonomi Amerika ini gitu teman-teman. Nah, terus core PCI index juga masih cukup stabil ya kan, di 3,7 3,8. Nah, itu masih oke lah gitu. Core durable goods order juga bagus hasilnya ya kan. Jadi kalau kita lihat juga new home sales, jadi ekonomi di Amerika ini jalan gitu, ada pergerakan gitu teman-teman. Walaupun boarding permitnya ini masih agak meleset ya, dari 1.541 ke 1.471 gitu ya, tapi penurunannya tidak begitu signifikan ya, masih bisa ketutup sama new home sales di 676 ke 759. Jadi rata-rata kalau kita perhatikan memang cukup bagus, dan memang pertumbuhan Amerika tuh seperti yang dikatakan Fit pada speech yang sebelumnya, dia memiliki pertumbuhan yang cukup bagus di sektor ekonominya. Jadi si DXY ini atau si Amerika ini ya mulai membaik lah keadaannya gitu. Ini juga bisa menekan harga gold ini sendiri. Tapi kenapa nggak turun bang? Nah ya, karena masih geopolitik ya, masih perang-perangan, makanya susah nih untuk turun gitu. Makanya kalau dia untuk turun kembali ya seperti case yang sebelumnya, geopolitik yang sebelumnya antara Rusia sama Ukraina, itu mesti agak stabil dulu ya kan, agak
mereda dulu ya kan case-nya gitu. Nah itu baru gold ini perlahan akan turun gitu teman-teman ya. Jadi begitu ya untuk si gold ini satu ya. Jadi memang pembahasan kita lebih ke arah geopolitik dan juga kenapa gold ini bisa naik ya kan. Nah itu yang ingin saya katakan dan ceritakan kepada kalian gitu. Tapi kalau untuk mapping ya tadi seperti saya bilang, ini patokan-patokannya ya di sekian, level sekian, jadi silakan kalian sesuaikan dengan pandangan kalian. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan ada yang belum kalian pahamin, boleh kalian komen di kolom komentar, nanti akan saya balas ya. Jadi untuk komentar yang video hari Jumat itu belum sempat saya balas, mohon maaf, tapi saya akan balas di akhir minggu ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.